wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Heri Organic Fishing. Selamat pagi ataupun selamat siang ataupun selamat sore, selamat malam bagi yang menonton video ini. Hari ini saya lagi break dulu mancing. Jadi hari ini saya mau cerita-cerita sharing seputaran mancing di alam liar ataupun di embak harian ataupun galatama. Hanya berbagi ilmu, bukan so pinter tapi cuman kasih pengetahuan diri saya sendiri aja gitu. Jadi bagi-bagi pemula yang baru fishing ataupun yang udah senior, salam hormat. Jadi saya udah berapa hari nih break mancing, udah hampir seminggu. Udah bikin konten-konten mancing karena belum sempat waktunya buat bikin video mancing. Jadi hari ini saya mau membahas tentang seputar mancing. Jadi kayak gini, teknik mancing itu banyak, ada yang mancing belosoran, mancing teknik lobak, mancing teknik gantung, atau mancing teknik kali satu, atau segala macam lah, banyak teknik sekali di dunia mancing ini kalau buat mancing-mancing. Jadi hari ini saya menunjukkan yang pertama adalah teknik mancing lobang. Jadi mancing lobang ini begini, jadi ikan jair ini yang berukuran agak sedikit besar, dia cari tempat atau rumah, dia bikin sebuah lubang di air danau itu. Nah di situ dia nggak boleh ada namanya sampah-sampah gitu. Jadi rumah mujair ini nggak boleh ada sampah, dia kalau sampah diangkutin sama dia, dibuang-buangin. Dan dia sangat agresif banget menjaga tutorial tempatnya gitu. Jadi kalau ada ikan-ikan mujair lain atau ikan-ikan jenis lain ganggu sarangnya, ikan mujair itu akan agresif gitu, akan melawan gitu, akan mengusir. Nah, jadi banyakkan orang memakai teknik untuk mancing-mancing mujair ukuran besar itu menggunakan teknik lobang. Nah, mungkin banyak teknik lobang yang digunakan, ada kayak satu timah atas atau pelampu yang pakai pelampu panjang, ada juga pakai rentetan kail. Misalnya rentetan kail itu kayak ikan dempet yang isinya sampai 5 atau 6 7 kail dan dipakai ikan tebat atau dilempar pakai pur atau menir. Nah, sekarang saya menggunakan teknik lobang yang biasa digunakan di tempat saya atau di daerah-daerah biasa saya lokasi saya mancing, yaitu teknik 3 rawe. Namanya 3 rawe. Nah, ini teknik 3 rawe. 3 rawe kail. Tekniknya seperti ini. Jadi dia kalau pakai pelampung panjang, dia akan tiduran seperti ini di dalam air. Posisinya seperti ini lah. Nah, timah ini kan adanya di posisi di paling atas ini, jadi dia agak tidur begini. Tidur begini. Dan di sini kita nggak pakai namanya katembat ataupun pakai stropong busa. Itu teknik tetap pakai umpan, itu pakai cacing, kalau nggak pakai pelet. Jadi kita nggak pakai busa lah ataupun seropong yang bulat-bulat itu. Sebenarnya bagus sih pakai bulat-bulat itu, tapi saya lebih suka pakai umpan gitu. Jadi teknik mancing lubang ini ya sangat ampuh kalau buat ikan mujair di malam liar, di danau-danau gitu. Menggunakan teknik mancing lubang ya sangat bagus untuk digunakan gitu. Jadi saya pakai kail 3. Nah, kail yang digunakan mancing lubang ini saya pakai ukuran nomor 5. Kenapa pakai ukuran nomor 5? Karena nomor 5 ini cukup besar. Jadi kalau ikan ini memindai dari bibir, jadi bibir mujair ini agak sedikit monyong ke depan gitu. Nah, dia akan melihat nih sangkanya itu di tutorial tempat dia tinggal itu nggak boleh namanya ada yang sampah. Jadi sangat bersih banget, sangat sensitif banget dia sama sarangnya gitu. Jadi saat dia melihat, dia cuma gigit bagian ujung di sini. Jadi bibir mujair ini cuma gigit setitik dari kail. Nah, baru dipindahin sama dia. Dipindahin ke agak jauh dari sarangnya. Nah, baru dilepas sama dia gitu. Jadi posisi pelampung itu usahakannya agak sedikit panjang gitu. Ya ukuran sekiran panjang lah, segini lah ukurannya lah gitu. Jadi saat pelampung itu naik, turun lagi, bisa naik begini lagi, itu baru kita bisa gentar. Ataupun yang pakai teknik stropong atau pakai busa, itu biasanya kalau pelampung udah naik itu harus digentar gitu. Tapi kalau ini dia naik dulu, turun dikit,
naik lagi, nah baru kita gentak. Kalau pakai teknik 3 rawe ini, kalau tempat saya namanya dibilang 3 rawe. Nah fungsi ini sama ini kalau misalkan ikan ini lepas dari gigitannya, nah kail yang 2 ini berfungsi itu buat menggait badan ikan. Misalnya kalau misalkan dia nggak kena di mulut, kenanya di badan gitu dia. Oke, ini teknik lobang. Mudah-mudahan cukup jelas saya sampaikan. Terus yang kedua, saya mau kasih tahu teknik namanya blosor. Oke, saya udah punya kail yang udah jadi. Nah, ini teknik kedua yang bisa dipakai untuk di alam-alam liar. Nah, ini teknik blosoran. Blosor itu timah bawah atau mancing dasaran. Oke, saya jelasin dikit tentang teknik dasaran ini. Jadi mancing dasaran ini mancing ikan yang ada di dalam dasar gitu. Jadi ikan yang dalam dasar itu jenis ikan lele, patin, ataupun jenis ikan bloso dan seterusnya lah. Jadi kail blosor ini, kail blosor, oke, timahnya itu ada di bawah sini. Jadi timah ini pemberatnya cukup berat, yang agak sedikit berat. Dia akan jatuh, dilempar, dia akan jatuh ke bawah paling dasar. Dan kail-kail rentetan ini 1, 2, 3, 4, saya pakai 4. Jadi posisi di dalam air seperti ini dia, kemiringan derajat, kemiringan parah kemiringannya gitu. Jadi seperti ini. Dan memudahkan untuk ikan-ikan yang di dasar itu bisa melihat umpan kita gitu. Jadi kalau di dasaran buat ya gimana ya, buat mancing ikan yang benar-benar di dalam lumpur gitu, yang belum muncul ke dalam permukaan gitu, ke tengah gitu. Jadi biasanya kalau lagi cuaca ekstrim panas gitu, itu ikan kebanyakan di dalam lumpur gitu. Jadi kalau cuaca dingin itu ikan masih agak sedikit naik di tengah air gitu. Jadi kalau cuaca cukup panas dia akan ke dalam lumpur gitu. Kecuali ikan lele. Kalau ikan lele pas lagi hujan dia akan tetap di dalam lumpur juga. Nah kalau panas dia agak sedikit naik gitu. Jadi teknik blosoran ini sangat bagus juga kalau buat dipakai, buat dicoba gitu. Kalau bagi pemula, usahakan kalau bagi pemula jangan pasang kail terlalu banyak dulu. Misalkan 2 kail dulu, 2 kail blosor, kail atas, kail bawah, timah gitu. Jadi jangan coba dulu untuk 3 atau 4 gitu, karena takutnya repot gitu. Jadi ribet masang cacingnya atau masang umpannya gitu. Itu usahakan teknik 2 aja dulu, jaraknya 1 jengkal. Timah 1, kail atas sejengkal ke bawah, kail kedua ke timah sejengkal. Oke. Nah ini teknik bocoran. Nah ini teknik mancing lobang. Oke. Nah teknik mancing lobang ini. Mancing lobang, nah mancing teknik bocoran. Oke. Dan di sini saya mau kasih tahu kayak kail. Kalau kail mancing untuk di empang harian, diusahakan menggunakan kail nomor 4. Jangan terlalu 5 atau 6 gitu. Kalau mancing ikan lele atau bawal, usahakan mancing ukuran nomor 4. Kalau ikan mas minimal nomor kail 3 gitu, atau kail 4 juga bisa ikan mas. Dan kalau mancing galatama, mancing ikan babon gitu yang indukan, usahakan cari kail nomor 5 atau 6. Itu sangat bagus banget kalau buat teknik main galatama. Kail nomor 5 atau kail nomor 6, apalagi galatama lele. Dan tadi saya jelaskan dari blosoran timah, usahakan timah ukuran segini nih, timahnya. Oke, timah ukuran segitu, jangan terlalu besar juga timahnya bagi pemula. Oke, sampai di sini sekian dulu tutorial info dari saya. Mudah bermanfaat, dan maaf kalau ada kata-kata yang
kurang jelas atau penyampaiannya kurang tepat atau penyampaiannya kurang jelas juga, sekali lagi saya minta maaf. Saya cuman berbagi ilmu saja, berbagi pengetahuan saya untuk bagi-bagi pemancing-pemancing pemula. Salam hormat untuk para pemancing-pemancing senior. Jadi jangan lupa terus dukung channel saya biar terus berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.